Yo, what's up? Balik lagi ke channel gua. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Udah lama banget nih gua nggak bikin video lagi nih. Mungkin karena kesibukan gua ya. Jadi makanya nggak YouTube gua nggak kurang berjalan gitu. Oke. Untuk video kali ini gue pengen bikin konten soal review uang jadul ya. Mungkin agak nostalgia juga sih kalau buat gue pribadi ya, soalnya yang mau gue review ini uang tahun 90-an. Nanti kita lihat aja gimana bentuknya, seperti apa uang-uang itu gitu. Oke, langsung aja check it out. Oke guys, nah ini penampakan dari uang jadul yang gue beli ya, yang mau gue review. Ini gue beli di toko online, di salah satu toko online. Gue nggak mau sebut ini toko online yang mana, nanti takut endorse gitu kan. Gitu. Oke, langsung aja kita buka ya, kita unboxing dulu. Kita gunting. Nah, dalamnya seperti ini. Nah ini guys uangnya, kita buka dulu ya. Nah ini ya kira-kira penampakan dari uang yang mau gue review. Gue sengaja beli ini satu set ya, karena pertama memang biar ini aja ya, biar kalian tahu ini satu set ini di tahun 90-an nih uangnya yang mana aja. Nanti kita bahas satu-satu gitu. Ini ada 100-an, ada 500, ada 1000, ada 2 lembar 5.000 dan 10.000 dan 20.000 dan 50.000 dan 100.000 ya. Kita bahas satu-satu. Nah yang pertama adalah uang 100 perak nih gengs. Nah ini gue jelasin di bagian depannya itu ada kapal pinisi ya. Dia itu adalah kapal layar khas Makassar, Sulawesi Selatan. Nah ini masih tenaga angin, dia pakainya layar bukan mesin ya, tapi katanya sih masih diproduksi sampai sekarang gitu, itu menurut gua gitu. Nah terus yang bagian belakangnya adalah anak Gunung Krakatau, ada gambar anak Gunung Krakatau. Nah ini uang ini diterbitkan tahun 1992 gengs. Yang selanjutnya adalah uang 500 perak bergambarkan orang utan gengs. Nah gue jelasin ini dulu ya. Di bagian depannya terdapat orang utan, itu satwa dilindungi khas Kalimantan gengs. Nah sayangnya semakin hari populasi dari orang utan tersebut semakin sedikit karena faktor utamanya itu adalah pembakaran hutan gengs. Jadi hutan-hutan yang jadi habitatnya dia dibakar habis dan dialihfungsikan jadi kebun kelapa sawit. Nah sayang banget kan ya, padahal kan ini hewan endemik dari Indonesia juga. Jadi kita harus
patut melindunginya juga gitu. Nah, ini untuk bagian depannya. Nah, untuk bagian belakang ada rumah adat. Ini rumah adat di Kalimantan Timur ya, gengs ya. Namanya kalau nggak salah itu rumah adat Lamin. Jadi ini rumah adat suku Dayak dari etnis Banuak. Dia ada di Kalimantan Timur. Oke, nah ini uang ini diterbitkan pada tahun 1992, gengs. Nah, selanjutnya adalah uang Rp1.000 nih, guys. Jadi Rp1.000 ini di bagian depannya ada gambar satu tradisi yang dilakukan suku Nias Sumatera Utara, guys. Dimana yang dilakukan itu oleh pemuda untuk menunjukkan bahwa dia sudah dewasa secara fisik. Jadi pemuda-pemuda suku Nias kalau dia merasa sudah cukup dewasa, dia harus bisa melompati batu ini, guys. Nah, untuk di sisi belakang ada gambar Danau Toba, guys. Jadi Danau Toba ini adalah danau terbesar yang ada di Indonesia. Nah, untuk uang ini, uang Rp1.000 ini diterbitkan pada tahun 1992, guys. Jadi udah lumayan lama juga ya, udah ada sekitar 20 tahunan kali ya. Yang selanjutnya adalah uang 5.000 alat musik sasando, guys. Jadi di bagian depannya ini ada gambar sasando. Jadi ini adalah alat musik yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Nah, pada bagian belakang terdapat gambar Danau Kalimutu. Danau yang punya 3 warna, guys. Jadi ada merah, ada biru, ada hijau. Nah, ini keren banget nih tempatnya nih. Nah, gue pengen banget kesana nih, cuma belum ada kesempatan. Doain ya, guys, jadi gue bisa kesana nih. Oke, anyway, jadi untuk uang ini diterbitkan pada tahun 1992 juga, guys, gitu. Nah, seperti ini gambarnya ya. Yang selanjutnya adalah uang 10.000 Cut Nyak Dien, guys. Jadi di gambar depannya ini terdapat gambar satu pahlawan ya yang bernama Cut Nyak Dien. Beliau adalah pahlawan dari Aceh yang berjuang melawan Belanda saat perang Aceh, guys. Nah, di bagian si belakang uang ini terdapat gambar Danau Sagara Anak. Nah, danau ini adalah danau yang ada di kawah Gunung Rinjani yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tuh. Nah, ini uang ini diterbitkan pada tahun 1998, guys. Gitu. Nih, seperti ini bentuknya. Selanjutnya adalah uang 10.000 Sri Sultan Hamengkubuwono IX, guys. Nah, jadi di bagian sisi depan uang ini terdapat gambar Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memiliki nama asli Gusti Raden Mas Doro Jatun. Dia merupakan gubernur Yogyakarta juga yang menjabat tahun 1945 sampai dengan 1988, guys. Nah, untuk yang sisi belakang dari uang ini terdapat gambar Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur itu adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia, di mana candi ini terletak di salah satu daerah di Indonesia juga yang menjadi kebanggaan Indonesia juga, yaitu di Yogyakarta, guys. Nah, untuk uang ini diterbitkan tahun 1992. Berikutnya adalah uang 20.000 Ki Hajar Dewantara, guys. Di bagian depan uang ini terdapat gambar Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pelopor pendidikan kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Nah, ada yang unik nih dari uang ini nih. Di samping Ki Hajar Dewantara, tepatnya di atas tulisan Bank Indonesia, terdapat gambar prasasti Dewa Ganesha, guys. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Nah, mungkin sebagai simbol perkembangan agama Hindu di Indonesia kali ya. Ya, menurut gue seperti itu sih. Nah, di belakang uang ini juga terdapat gambar
ada kegiatan belajar mengajar di satu ruangan kelas ya guys. Nah ini mengingat juga bahwa Ki Hajar Dewantara juga merupakan pelopor pendidikan kaum pribumi Indonesia. Makanya di bagian uang yang belakang ini diberikan gambar sedang kegiatan belajar mengajar guys. Nah untuk uang ini sendiri terbit tahun 1998. Nah seperti ini ya bentuknya kira-kira ya. Nah, selanjutnya ada uang 20.000 yang bergambar burung cendrawasih guys. Jadi di bagian depan ini terdapat gambar burung cendrawasih. Ini adalah burung yang berasal dari Papua Timur guys. Jadi salah satu hewan endemik asli Indonesia. Dan ini sekarang juga mulai terancam punah ya populasinya ya. Sangat disayangkan banget ya. Mungkin karena faktor kerusakan alam atau bagaimana kita kurang tahu, jadi sangat disayangkan aja sih kalau buat gua gitu. Jadi yang depan ada cendrawasih dan yang belakang adalah gambar cengkeh. Jadi ini adalah pohon cengkeh gengs. Jadi seperti inilah. Gue kurang tahu kenapa digambar cengkeh. Mungkin salah satu rempah penghasil di Indonesia atau bagaimana ya. Mungkin kalian bisa kasih tahu gue di kolom komentar ya. Nih, dan uang ini diterbitkan tahun 1995 guys. Nah ini bentuknya ya, jadi uang 20.000 yang bergambar burung cendrawasih. Berikutnya ada uang 50.000 Bapak Soeharto guys. Nah jadi di bagian depan uang ini terdapat gambar Pak Soeharto ya. Jadi beliau ini adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pembangunan guys. Jadi dia memimpin Indonesia kurang lebih selama 32 tahun. Itu dia lumayan lama banget gitu ya untuk menjabat. Nah di bagian belakang ada pesawat Garuda Indonesia yang sedang lepas landas guys. Itu. Nah uang ini diterbitkan tahun 1995 guys. Gitu. Nah jadi gua pengen cerita sedikit ya kenapa ada gambar-gambar pembangunan, pendidikan dan lain-lain di sekitar gambar Pak Soeharto ini. Jadi awal kisah itu pada era pemerintahan Pak Soekarno. Jadi tuh uang itu memang dulu banyak. Cuma makanan itu sulit didapat guys. Kebanyakan orang mencari bahan makanan itu mereka mencari sendiri seperti singkong, daun pepaya, daun singkong dan lain-lain untuk mereka makan gitu kan. Nah karena itu orang-orang zaman dulu tuh kenapa suka singkong rebus dicocol pakai gula ya karena itu gitu. Karena memang di zaman Soekarno itu memang uang ada cuma bahan pangan kurang banyak gitu. Nah, kenapa gue bisa tahu soal ini gitu? Karena gue memang diceritain sama nyokap bokap gue. Bokap gue lahiran tahun 55 dan nyokap gue lahiran tahun 59. Jadi mereka sempat ngerasain lah era pemerintahan Pak Soekarno ini. Gitu. Jadi ketika Pak Soekarno lengser tahun 1967 ya kurang lebih ya. Nah, digantikan oleh Bapak Soeharto ini. Barulah dari pemerintahan Pak Soeharto dia membangun pembangunan di Indonesia guys, dari segi pertanian, perikanan, pendidikan dan lain-lain, sehingga pada tahun 1991 atau 1995 dibuatlah uang Soeharto ini. Makanya banyak gambar-gambar pembangunan di samping gambarnya dia ini guys. Itu. And the last but not least adalah uang 100.000 Pak Soekarno dan Pak Hatta ya biasa. Karena memang 100.000 tuh selalu gambarnya Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta ya. Gitu. Jadi di bagian depan ada gambar Pak Soekarno dan
Pak Hatta. Dan di bagian belakang seperti biasa ada gedung MPR DPR RI. Emang kebanyakan di uang 100.000 itu gambarnya nggak berubah ya. Cuma kalau yang di edisi 1999 ini terdapat ini guys, bagian bunga guys. Dia ada desain bunga berbahan plastik gitu. Ini yang bikin unik ya dari 100.000 ini, karena ya buat gue sih dari bagian ininya aja sih, bagian bunga plastik ini sih. Nah, uang ini diciptakan pada tahun 1999 guys. Jadi ya seperti inilah bentuknya. Oke, itu tadi sekilas review gua soal uang jadul 90-an ya. Nah, ini kira-kira agak nostalgia juga sih buat gue sih, soalnya kan gue lahiran tahun 90-an juga. Ini kadang uang 500 perak aja gue bisa dapat apa ya, bisa dapat nasi goreng kayaknya di waktu itu deh. Nah, gue nih kira-kira lu dapat apa gitu ya waktu pakai uang ini ya, mungkin lu bisa tulis di komentar gitu ya. Oke, sekian aja untuk review uang jadul 90-an kali ini. Mungkin di next video gue bakal review uang tahun 90-an juga, mungkin yang bagian uang recehnya ya atau uang koinnya ya. Karena gue cuma uang kertas aja saat ini. Nanti di lain kesempatan gue bakal bikin video yang review uang koin. Oke, jangan lupa di subscribe, comment, dan like and share this video if you like it. Oke, see you next time. Bye.